Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sifatur Rahman. Saya dari Prodi PG PAUD kelas B. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan artificial intelligence dalam mendukung pembelajaran di era digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Supriyadi STP MPD dan Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak baik-baik penjelasannya. Nah, di sini sudah ada yaitu penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini yaitu tentang sistem pendidikan nasional mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung di lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai komponen kunci dari lingkungan belajar, proses interaksi yang mencakup siswa, pendidik, dan sumber belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan suatu sistem komponen tunggal yang saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence itu? Nah, artificial intelligence ini atau disebut dengan kecerdasan buatan merupakan cabang pengetahuan dalam ilmu komputer yang dikenal dengan sebutan AI. Kecerdasan buatan yang biasa disingkat AI merupakan ilmu tentang bagaimana membangun suatu sistem komputer yang menunjukkan kecerdasan dalam berbagai cara. AI ini merupakan kawasan penelitian yang dinamis dalam topik riset ilmu komputer. Nah, kecerdasan buatan ini adalah salah satu ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Encyclopedia Britannica, AI ini merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan ilmu pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol dibandingkan bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristis atau dengan berdasarkan sejumlah peraturan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang era digital. Nah, bagaimana sih penerapan artificial intelligence ini di era digital? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu era digital. Jadi, era digital ini adalah istilah yang digunakan untuk munculnya jaringan internet digital dan lebih khusus lagi teknologi informasi. Nah, model pembelajaran digital saat ini berbeda dengan model pembelajaran tradisional. Menurut penulis, model pembelajaran di era digital ini terdiri dari 3 model. Nah, yaitu contohnya seperti guru atau instruktur akan membekali siswa dengan materi pembelajaran secara online. Nah, lalu kemudian mendownloadnya dan mempelajarinya secara manual. Lalu juga selanjutnya ada guru akan memberikan materi pembelajaran dan siswa secara online atau belajar daring. Ada juga dengan kolaborasi antara online dan pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, lalu juga ada mode pembelajaran yang tidak terikat pada guru yang menyediakan materi pembelajaran tetapi dapat mengakses informasi pembelajaran secara langsung dengan menggunakan sumber belajar online. Apalagi di era digital yang didukung oleh internet sehingga sangat memungkinkan bagi siapa saja untuk belajar secara mandiri tanpa dibimbing secara real time oleh guru. Selanjutnya ada beberapa penerapan artificial intelligence yang dapat mendukung pembelajaran, yaitu yang pertama ada Intelligence Tutoring System atau yang disingkat dengan ITS. Nah, ini tuh adalah lebih dikenal dengan sistem pembelajaran cerdas atau SPC. Nah, aplikasi ini yang di dalamnya memiliki kecerdasan buatan khusus di bidang pembelajaran. ITS ini adalah sistem pengajar berbasis komputer yang berisi informasi tentang pelajar dan berperan menyesuaikan kandungan serta strategi pengajaran mengikuti kesesuaian pelajar. Salah satu aplikasi SPC yang telah tercipta adalah Smart Pilot
yang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan perangkat kursus berbasis komputer. Nah, ini pembelajaran yang diberikan Smart Pilot ini bersifat interaktif karena dapat memberikan respon atau feedback antara pengguna dengan program. Nah, selain itu, Smart Pilot ini bisa digunakan untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam menyelesaikan persoalan dan membuat peserta didik lebih aktif lagi saat belajar di luar kelas. Nah, komponen yang terkandung dalam Smart Pilot ini adalah yaitu sistem pakar, dan ada juga Backes Knowledge From ya, atau disingkat dengan BNF. Nah, sistem pakar ini berfungsi untuk mengolah basis pengetahuan sistem dan memberikan penyelesaian persoalan kepada siswa sebagai pengguna. Nah, sedangkan BNF ini digunakan untuk mengoreksi kesalahan teks, masukan, dan membagi antara label dan statement, serta membuat pohon ekspresi sehingga Smart Pilot ini dapat melakukan tanya jawab antara instruktur dan pengguna. Lalu yang kedua ada Voice Assistant. Nah, Voice Assistant ini adalah asisten digital yang hanya mengandalkan pengenalan suara atau audio, juga Natural Language Processing atau NLP untuk mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh pengguna. Nah, Voice Assistant ini memungkinkan para pengguna, khususnya para siswa, dalam mencari materi, referensi, soal, jurnal atau artikel, bahkan buku digital sekalipun. Nah, beberapa aplikasi yang merupakan penerapan dari Voice Assistant ini yaitu adalah Google Assistant atau ya Google seperti Google biasa, lalu ada Siri atau Apple, dan juga ada Cortana. Nah, Google Assistant ini adalah media yang mengandalkan audio atau suara dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna, sehingga pengguna itu tidak harus mengetik kata kunci atau keyboard. Nah, informasi yang didapat dicari pada Google Assistant ini berupa musik video, perkiraan cuaca, lalu ada berita terbaru, petunjuk arah, lalu lintas, dan masih banyak lagi informasi lainnya. Nah, lalu yang kedua ada Siri atau Apple. Nah, Siri ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan ternama, salah satu yaitu Apple. Nah, berdasarkan fungsinya, Siri ini diterbitkan sejak Oktober 2011. Nah, banyak sekali peran Siri yaitu untuk memanggil orang, mengirim pesan, menjadwalkan agenda, peluncur aplikasi atau game. Lalu ada memutar musik, ada menjawab pertanyaan, mengingatkan agenda, hingga memperkirakan cuaca. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir tadi ada Cortana. Nah, Cortana ini merupakan yaitu teknologi yang tercipta dengan peniru dari fitur-fitur unggul seperti Google Now dan Siri. Nah, pada prinsip kerjanya, Cortana ini layaknya asisten pribadi karena teknologi ini dapat diperintahkan untuk mencatat jadwal rapat. Nah, melakukan pencarian hal tertentu, memutar musik atau menelpon seseorang. Nah, salah satu pendukung dari fitur ini yaitu ada Bing. Nah, yang akan membuat kinerja Cortana ini semakin pintar. Nah, selain itu, Cortana ini juga bisa diajak bercanda karena kita bisa menanyakan hal apapun mulai dari yang bersifat pribadi sampai pertanyaan yang konyol sekalipun. Dan Cortana dapat menjawabnya dengan jawaban yang tak terduga. Nah, lalu di sini ada personalized learning ya, merupakan sebuah solusi untuk keterbatasan e-learning. Nah, saat ini dalam pembelajaran, pada prinsipnya personalized learning ini dapat menyediakan bahan belajar dengan kesulitannya yang sama sesuai kemampuan pengguna dan keterampilannya, serta menyajikan materi belajar sesuai dengan gaya belajar pengguna. Nah, lalu di sini ada contoh sistem personalized learning ini, yaitu contohnya ada aplikasi Duolingo, Ruang Guru, Jenis, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat yaitu ada virtual mentor. Nah, jadi fitur ini adalah salah satu kecerdasan buatan yang saat ini banyak digunakan di berbagai bidang pembentukan platform teknologi, terutama di bidang berbasis online. Nah, ini tuh adalah kemampuan mentor virtual. Mentoring ini merupakan proses di mana orang yang berpengetahuan membantu orang yang kurang berpengetahuan mencapai tujuan,
pembelajaran mereka. Nah, jadi kecerdasan buatan dapat memberikan umpan balik pada kegiatan belajar siswa dan latihan soal. Contohnya guru atau tutor. Nah, jadi virtual mentor ini lingkungan e-learning yang terintegrasi dengan multimedia dengan penekanan pada interaksi, personalisasi, dan kecerdasan. Nah, dan yang terakhir yaitu ada smart content. Nah, smart content ini adalah teknologi kecerdasan buatan untuk berbagai dan mencari konten digital yang membuat konten dan materi buku pemrograman ini. Nah, yang terakhir yaitu ada smart content. Nah, teknologi ini kecerdasan buatan untuk berbagi dan mencari konten digital yang membuat konten dan materi buku programan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, contoh umumnya itu penerapan teknologi ini banyak ditemukan di perpustakaan digital saat ini, baik di sekolah, universitas, maupun perpustakaan umum. Nah, jadi artificial intelligence ini dapat dengan cepat menemukan dan mengkategorikan buku yang kamu cari dengan cara yang terorganisir. Nah, smart content ini adalah kumpulan materi pembelajaran mulai dari buku teks digital hingga antarmuka yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu bahwa penerapan artificial intelligence terhadap pembelajaran di era digital ini yaitu sangat bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran karena kecerdasan buatan ini dapat mengatasi keterbatasan manusia sebagai pengajar atau tutor dalam proses pembelajaran. Baik, sampai sini saja untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.